Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita dapat mengenal seseorang bukan sekedar dengan apa yang kita lihat. Namun kita bisa mengenal seseorang dari perbuatannya dan dari perkataannya. Kita mengenal dia. Saudara, kita boleh mengenal Kristus juga dari perbuatannya dan dari perkataannya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Seseorang yang tidak sanggup untuk membedakan dan melihat segala sesuatu itu sama saja, ia tidak memiliki kepekaan untuk melihat hal yang lebih berharga. Seorang yang dapat membedakan berlian, maka ia mempunyai kapasitas melihat berlian yang lebih bernilai. Seorang yang dapat membedakan orang, maka ia mempunyai kapasitas untuk mendapatkan orang-orang terbaik di bidangnya. Demikian juga ketika kita sebagai orang percaya dapat membedakan kekristenan dengan yang lain, maka kita menjadi orang yang mengerti apa yang lebih berharga dan siapa yang lebih mulia. Dan ketika kita bisa membedakan Kristus dari seluruh tokoh dunia lainnya, maka kita menjadi orang yang tidak akan kecewa mengikut Kristus seumur hidup kita. Pertanyaannya adalah, apakah saudara dapat membedakan secara hakiki Yesus Kristus dengan tokoh-tokoh dunia manapun? Saudara, mari kita membaca Markus pasal 1 ayat 21 sampai dengan 28. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkan, katanya, "Apakah ini? Suatu ajaran baru," ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Injil Markus, khususnya bagian yang kita baca, maka kita berjumpa dengan Kristus yang penuh dengan otoritas. Di awal pelayanannya, maka Yesus mengajar. Dan ketika dia mengajar, dia berjumpa dengan orang yang dikuasai oleh roh jahat. Dan saudara, dari kisah ini kita melihat bagaimana Kristus yang berotoritas atas si jahat dan si jahat harus tunduk kepadanya. Saudara, ini menunjukkan siapakah Kristus dan apa sesungguhnya yang Kristus sedang lakukan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, firman Kristus adalah firman yang berotoritas. Saudara, dikatakan, mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Saudara, orang-orang yang mendengar perkataan Yesus Kristus, saudara, mereka tahu bahwa Kristus mengajar sebagai orang yang berkuasa. Saudara, otoritas Kristus tidak pernah dapat disembunyikan. Keperbedaan Kristus dari orang-orang lain tidak dapat disembunyikan. Karena memang dia adalah sang firman itu. Dia tidak perlu menerima sokongan dari orang-orang penting di dunia ini agar dia
boleh berkuasa. Karena pada dirinya sendiri, dia adalah penguasa itu sendiri. Karena dia adalah Tuhan, dia adalah anak Allah. Sehingga saudara, apa yang dia katakan, itu adalah firman Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika saudara dan saya mengenal Kristus, maka saudara, engkau dan saya baru mengenal otoritasnya yang penuh kuasa itu ketika engkau hidup dekat dengan dia. Saudara, orang-orang percaya yang hidup dengan Kristus begitu dekat, maka saudara, kita tahu dia penuh dengan kuasa ketika kita hidup di dalamnya. Saudara, jika engkau jauh daripada Kristus, saudara, engkau tidak mengalami apa yang dialami oleh orang-orang dekat dengan Kristus. Saudara, dekat dengan Kristus artinya dekat dengan firman-Nya. Dan saudara, firman-Nya yang keluar dari mulutnya itu adalah firman yang penuh kuasa. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita sebagai orang percaya, kita menjadi orang-orang bijaksana. Kita selalu dekat dengan Yesus dalam arti kita dekat dengan firman-Nya. Karena firman-Nya itu adalah firman yang berkuasa. Firman-Nya itu adalah roh. Dan firman-Nya itu adalah hidup itu sendiri. Yang kedua, saudara, Yesus Kristus, dia mengalahkan iblis dengan otoritasnya dan kuasanya sendiri. Saudara, firman Tuhan berkata, pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa roh-roh jahat itu tahu siapa Yesus. Saudara, roh jahat itu berkata Yesus itu yang kudus dari Allah. Saudara, yang kudus dari Allah bicara Mesias. Dan kita bicara Mesias, saudara-saudara, itu adalah manusia sejati dan juga Allah sejati. Saudara, roh jahat tahu, saudara. Tetapi roh jahat tidak percaya, tidak mau datang kepada Kristus. Dia beroposisi kepadanya. Dan saudara perhatikan, Yesus tidak pernah bergantung kepada kesaksian dengan roh jahat itu. Yesus berkata, "Diam, keluarlah daripadanya." Saudara, Kristus dan si jahat terpisah jauh. Tidak ada kerjasama, tidak ada saling mendukung. Saudara, Kristus mengusir roh jahat itu, saudara. Dengan apa Yesus mengusir? Saudara, dengan perkataannya sendiri. Saudara, inilah saudara-saudara, kita melihat otoritas Kristus di atas segala sesuatu, termasuk atas si jahat. Saudara, disinilah menyatakan siapa Kristus. Saudara, ketika kita mengusir roh jahat, kita tidak mengusir dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi kita mengusir sebagai orang percaya di dalam nama Yesus, kita mengusir roh jahat. Saudara, hanya Kristus, karena dia adalah anak Allah. Saudara, dia punya otoritas atas si jahat. Dan si jahat mau tidak mau, dia harus tunduk dan taat kepada perkataan Kristus. Dan harus menyerah atas kekuasaan daripada Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dari perkataan Kristus, dari perbuatan Kristus, maka saudara-saudara, dia sedang menyatakan siapakah dirinya. Saudara, Injil Markus dari awal-awal berkata, inilah permulaan Injil Yesus Kristus, anak Allah itu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang ajaib yang kami baca hari ini. Kristus, engkau berotoritas di dalam tutur katamu, dalam perkataanmu. Ya Tuhan, tolong kami supaya kami sungguh-sungguh dekat dengan engkau, dalam arti dekat dengan firman Tuhan.
Karena firman-Mu penuh dengan kuasa, sehingga hidup kami boleh mengalami kuasa Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.